والمحشر والشرف ومشايخهم وأولادهم ورحمنهم وكرم ألفتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة. Tidak bisa. Hah? Memang mati asli. Rusak. Yang satunya tidak ada. Al-Fatihah ila Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fadal wa jami' syurah al-muqaddimah wa hasan al-syurah wa masyayikhihim wa tabi'ihim wa tabi'ihim wa qara malafatihim jami' ulama wa awliya salihun wa ma'rifat kitab al-muqaddimin wa syarih al-abidin wa awliya wa ila awliya ahli balda wa ulama'iha wa sanatiha wa namarata wa sabiha wa ma'rifat wa ila ahli wa syaikhina wa nasana layna wa jami' muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat inna Allah yata'awashahum birrahmati wa maghfirati wa jannah وإذ علينا وعلى المسلمين ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi masail salihin fi darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil adzan ila anfal wa syartul adzan al-waqtu. Ini syarat-syaratnya adzan. Pertama harus setelah masuknya waktu. Harus setelah masuknya waktu. Nah, di sini walaupun yang penting pokok adzan itu sudah masuk waktu sah sudah. Walaupun ketika dia adzan tidak tahu sudah masuk apa belum. Beda dengan sholat ya. Kalau ada orang sholat zuhur tidak tahu sudah masuk zuhur apa belum. Takbir Allahu Akbar. Niat sholat zuhur. Sah apa tidak kalau ternyata sah apa tidak orang sholat seperti itu? Tidak sah. Walaupun ternyata tepat dengan waktunya. Jadi nggak tahu dia apakah sudah masuk waktu atau belum. Allahu Akbar tidak sah. Walaupun ternyata benar. Kenapa? Karena sholat itu diantara syarat-syaratnya harus mengetahui masuknya waktu yakinan atau don. Kalau tidak begitu tidak sah. Kenapa? Sholat perlu niat. Niat itu harus jazm. Nah, kalau dia tidak tahu masuk waktu apa enggak, maka niatnya tidak ada jazmnya, makanya batal. Tapi kalau adzan apa perlu niat? Adzan perlu niat apa enggak? Tidak perlu. Untuk sah cukup adzan itu aja, tidak perlu nih. Ya karena itu ketika dia nggak tahu sudah zuhur apa belum ya, adzan lain. Ngawur ya, adzan. Ternyata benar sudah masuk waktu zuhur, sah sudah nggak usah diulang. Apa bedanya dengan sholat? Sholat perlu niat, kalau adzan tidak perlu niat. Jadi cukup sesuai ternyata masuk waktu. Kalau belum masuk waktu adzan bagaimana? Kalau khawatir menimbulkan fitnah, yaitu orang akhirnya keliru sholatnya nanti, dikira udah zuhur rasanya orang sholat haram ya. Jadi ada orang sengaja jam 11 adzan zuhur, sengaja jam 11 adzan zuhur sebelum masuk waktunya. Kalau dia adzan yang sekiranya tidak bakalan menipu orang, membuat kesalahan pada orang lain, tidak ada masalah. Di kamar gitu, Allahu Akbar, main latihan adzannya misalnya di kamar gitu. Tahu semua yang lain itu kalau belum zuhur ndak keras-keras akan kedengaran orang kampung ya. Sak kamar itu Allahu Akbar, cek suara ya, cek sound. Itu saudara terus gitu. Latihan aman. Maka tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau dikencengkan latihan atau di masjid pakai ya, menimbulkan kesalahpahaman orang. Akhirnya orang banyak yang salat zuhur padahal belum masuk zuhur, haram kan. Jadi sebelum masuk waktunya harus masuk waktunya. Kalau sebelum masuk waktu, ya apa hukumnya? Haram jika menimbulkan fitnah. Yaitu tadi, misalnya sebelum maghrib adzan, orang banyak yang puasa, pengen buka puasa gara-gara adzan ini, haram. Atau walaupun tidak menimbulkan fitnah, tapi kalau diniati adzan syar'i haram juga. Kenapa? Adzan itu ibadah apa bukan? Ibadah yang syaratnya apa? Masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu berarti fasid apa enggak? Fasid. At-talabus bi ibadatin fasidatin haramun. Melakukan ibadah yang fasid itu haram. Jadi intinya kesimpulannya apa?
adzan sebelum masuknya waktu hukumnya haram jika ada salah satu dua ya, khauful fitnah, kedua bertujuan adzan syar'i. Tujuan adzan syar'i. Kalau cuma niatnya latihan dan tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah. Illa subhan, kecuali subuh. Jadi semua adzannya sholat itu harus setelah masuk waktu kecuali subuh. Fayajuzu ba'da nisfil lail, boleh setelah lewat separuh malam. Separuh malam dihitung dari maghrib ke subuh ya. Katakan 11 jam. Masuk maghrib misalnya setengah 6, keluar masuk subuh misalnya setengah 5, 11 jam. 11 dibagi 2 berapa? 5,5 ya. Jadi kalau udah lewat 5,5 jam sejak maghrib itu sudah boleh adzan subuh. Kalau misalnya maghrib jam berapa? Setengah 6, setengah 7, 8, 9, 10, 11, setengah 11. Ya, setengah 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 11. Setengah 12 adzan subuh udah boleh. Adzan subuh jam setengah 12 sudah boleh. Nah, jadi khusus untuk subuh boleh adzan sebelum masuk waktu. Sejak kapan? Sejak nisful lail. Jadi setelah lewat separuh malam jam 12 itu adzan subuh sudah diperbolehkan. Tapi afdolnya nanti di mepet-mepet subuh ya, di waktu sahar itu, di waktu sahar yang normal sekitar 40 menit atau 1 jam sebelum subuh itu ada untuk membangunkan orang yang tidur biar tahajud, biar siap-siap untuk salat subuh, sehingga masuk waktu subuh dia sudah mutatohir siap sholat. Itu waktu yang istimewa. Seperti yang dilakukan di masjid kemarin bulan Ramadan ya, sekitar 1 jam sebelum subuh. Nah, sekarang udah enggak? Enggak lagi. Hah? Gimana? Hah? Haji Fadli itu pada ke mik setiap hari. Khilaf ya. Intal, jadi ada khilaf. Masih ada apa enggak? Ada khilaf ya. Intal fa'imin ada, intal na'imin tidak ada ya. Ada dua madhab ya, madhab fa'imin dan madhab intal fa'imin ada adanya, intal na'imin tidak ada. Warajah yang mana? Insya Allah khilaf dan ulama ya. Jadi sebenarnya dari separuh malam, lewat separuh malam itu udah boleh, jam 12 itu sudah tidak apa-apa adzan pertama subuh, tapi ya masih terlalu jauh ya, afdolnya nanti mepet-mepet sahar. Nah, dan subuh itu adzan bunyinya 2 kali afdolnya, adzan sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu. Dan di yang afdol adzan pertama dengan adzan kedua itu beda orangnya, jangan sama. Biar orang nggak bingung ya. Nah, biar orang nggak perlu ngecek jam ini udah subuh apa adzan pertama ini, adzan pertama apa adzan kedua. Kalau yang adzan sama bingung. Nah, jadi dibedakan. Yang adzan pertama dengan adzan kedua itu orangnya beda. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau punya 2 muadzin. Ada adzannya Sayyidina Bilal, ada adzannya Ibnu Ummi Maktum. Adzannya Sayyidina Bilal itu adzan yang pertama untuk subuh. Jadi di subuh adzan yang pertama dilakukan oleh Sayyidina Bilal, adzan yang kedua dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Sayyidina Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, buta orangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Bilal itu adzannya malam hari sebelum masuk subuh adzan pertama. Maka kalau adzan Bilal silahkan makan minum bagi orang yang akan puasa ya. Sampai kapan? Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai ada adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah adzan, maka tidak boleh makan minum sudah. Nah, ini yang benar. Orang-orang Wahabi salah paham ya. Adzan kalau belum selesai tidak apa-apa makan minum. Jadi adzan subuh itu ya. Orang-orang Wahabi itu subuh itu Ramadan sih makan sih minum. Adzannya belum selesai. Kata Rasulullah kalau adanya belum selesai, tidak apa-apa makan sama minum jahit.
istirja'in, memahami sendiri, tidak melalui ulama. Hadis Nabi benar, kalamun Nabi semuanya benar, kalamullah semuanya benar. Ente pemahamannya tidak benar. Kalau ingin benar, pahami kalamullah dan kalamun Nabi melalui pemahaman ulama. Jangan sok-sokan memahami sendiri akhirnya kayak gitu. Udah salah, nyuruh orang bilang mumpung sih belum selesai ada. Nanti kalau ada selesai, tak boleh. Enak di request, di telepon tukang dan yang panjang kan nih, anda belum sahur ini ya. Ini panjangkan sepanjang mungkin di sana request ya. Enak lah gitu. Udah, yang dimaksud boleh makan ketika masih ada itu kalau adanya pertama, adanya Sayyidina Bilal. Kalau adanya Ibnu Ummi Maktum sudah ada kok, nggak boleh. Jadi subuh diperbolehkan. Jadi illal subha fa yajuzu ba'da nisfillah. Kemudian wa illal awal yaumul Jumat, dan kecuali adzan pertama hari Jumat. Ini qaul dhaif. Kalau subuh ya, jadi adzan kan syaratnya adzan itu apa? Setelah masuk waktu, kecuali adzan pertama salat subuh itu sebelum masuk waktu. Kemudian pengecualian lagi kedua di sini wa illal awal yaumul Jumat. Kecuali juga adzan pertama hari Jumat. Itu juga boleh sebelum masuknya waktu. Karena Jumat ada dua adzan kan ya. Adzan pertama, kemudian adzan ketika khatib naik ke atas mimbar. Nah ini. Nah, adzan yang pertama menurut musannaf Muqaddimah Hadramiyah ini boleh dilakukan sebelum masuknya waktu. Wah ya. Nah, jadi jam 11 sudah adzan Jumat. Enggak apa-apa sebelum masuknya waktu. Biar orang-orang siap-siap. Tapi ini boleh. Yang utama adzan Jumat itu baik yang pertama atau yang kedua harus setelah masuknya waktu. Dan itu yang pakai ya, yang terjadi di masyarakat adzan pertama setelah masuk waktu apa belum? Setelah itu yang utama setelah masuk waktu. Nah, lu ini di muqaddimah boleh illal awal yaumul Jumat. Dhaif. Ya, ini qaul dhaif. Kemudian waktu adzan itu harus tartib ya, seperti urutan yang umum itu sudah, jangan dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Karena ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kalau enggak tartib maka tidak sah. Ya, kalau enggak tartib maka tidak sah. Jadi harus tartib. Kemudian wal muwalah itu harus langsung, jangan ada jeda lama antara kalimat-kalimatnya adzan itu. Atau dipisah ngobrol lama ya. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggal. Bikin kopi. Ya. Bikin kopi. Itu setelah bikin kopi, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, ditinggal. Ngambil kabin, dicocolin ke kopi. Habis itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak sah ya. Harus mualah. Langsung. Kalau tidak mualah, Allah adzan, Allah Akbar, ditinggal 10 menit lanjut. Istirahat lagi 10 menit lagi lanjutkan. Tidak sah. Harus ini. Jadi adzan itu harus mualah. Kalau tidak mualah, walaupun nasian, maka batal adzannya. Alhamdulillah. Tapi apakah mualah itu harus betul-betul nyambung langsung begitu? Enggak. Fasal yasir sukut itu boleh. Diam sebentar, tidak ada masalah. Allahu Akbar, diam sebentar. Asyhadu la ilaha illallah, diam sebentar, tidak ada masalah. Atau omongan yang sedikit, tidak apa-apa. Pas adzan Allahu Akbar, mai di khair, alhamdulillah khair. Sudah, Allah ya. Habis Allahu Akbar ada aja. Kemudian khair ini. Alhamdulillah khair. Sudah la ilaha illallah lanjut. Jadi dipisah, diam sebentar atau kalam sebentar itu tidak ada masalah. Walaupun amdan. Gila sebentar, tidak masalah ya. Allahu Akbar, habis itu gila sebentar kamu ya. Habis itu sembuh, lanjut. Gila sebentar, ikhma sebentar, pingsan sebentar. Gitu. Atau tidur sebentar. Gitu. Allahu Akbar, ketiduran. Ketiduran sebentar, habis itu lanjut, tidak ada masalah. Pokok yasir. Jadi fasal yasir itu tidak masalah. Jadi yang yukhil bil adzan itu apa? Tidak yang merusak mualah itu apa? Fasal atau qauli. Kalau fasal yasir tidak apa-apa. Apapun itu fasalnya.
baik itu ngomong, diam, gila, tidur, pingsan sebentar, itu tidak ada masalah. Tapi sebaiknya diulang. Kalau pas adzan bersin, ya, pas adzan Allah bersin. Orang bersin kan sunat apa? Baca hamdalah kan ya. Nah, ya apa kalau pas adzan bersin? Allahu Akbar bersin. Alhamdulillah. Baca hamdalah dengan hati. Hamidallah biqalbihi. Walau atasa fi ahadihima pas adzan atau iqamah kok bersin hamidallah biqalbihi. Atau pas adzan ada orang salam, jawab salamnya nanti setelah selesai adzan, sunnahnya begitu. Atau pas adzan temannya bersin. Ya. Pas adzan Allah Akbar, temannya di sampingnya bersin. Dia baca hamdalah. Yang dengar sunat baca apa? Tasmid kan ya, yarhamukallah. Jawab yarhamukallah sekarang apa nanti? Afdalnya nanti setelah selesai adzan. Jadi Allah Akbar. Dia bersin sampingnya. Orang yang sampingnya bersin. Alhamdulillah ya. Terus saja adzannya, jangan dipotong. Setelah selesai adzan, yarhamukallah. Ya. Ya, sunnahnya begitu. Kalau apa? Kalau dijawab langsung ya nggak masalah, tapi khilafus sunnah. Kemudian syaratnya adzan wa kaunuhu min wahid. Nah, jadi adzan itu dari satu orang, jangan estafet. Abdul Rauf, Allahu Akbar. Miftah bagian asyhadu an la ilaha illallah. Raihan bagian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Humaidi hayya 'alas shalah. Nasih hayya 'alal falah. Kenapa dikasihkan miftah? Takut nanti hayya 'alal falah. Dikasihkan saya falah. Estafet kayak gitu. Soft ya. Ya betul. Mereka ngantuk itu ya. Jadi waktu min wahid. Jadi jangan apa? Jangan adzan itu estafet karena menimbulkan lubus nanti. Menimbulkan iltibas. Ini kayak ibadah, masa ibadah apa? Estafet gitu. Karena salat zuhur rakaat pertama, nanti rakaat kedua, nanti rakaat ketiga, ya. Nggak bisa. Ini ibadah, jadi ya harus dari satu orang. Kemudian wabil Arabiyah, ingka nasama manjuhsinuha. Adzan harus dengan bahasa Arab. Kalau di daerah itu ada yang bisa adzan menggunakan bahasa Arab. Ingka nasama manjuhsinuha. Alhamdulillah di semua daerah, hatta di negara Eropa, di Amerika, di negara-negara kufar mesti ada orang yang bisa adzan dengan bahasa Arab. Jadi harus dengan bahasa Arab. Ingka nasama kalau di tempat itu ada orang yang bisa adzan dengan bahasa Arab. Kalau nggak ada sama sekali, daerah baru masuk Islam, tidak ada yang bisa adzan pakai bahasa Arab, ya tidak apa-apa. Pakai apa? Pakai selain bahasa Arab diterjemah. Nah, seperti zikirnya sholat, kayak orang zikirnya sholat, tasyahud misalnya. Dia tidak bisa tasyahud dengan bahasa Arab, ya diterjemah. Kalau Quran tidak boleh diterjemah ya, Fatihah tidak bisa, tidak boleh diterjemah. Ganti ayat yang lain. Tapi kalau zikirnya sholat itu nggak bisa, maka gantinya adalah terjemah. Adzan juga begitu, karena bukan Quran zikir itu. Maka ketika nggak ada yang bisa adzan bahasa Arab, boleh adzan pakai terjemah. Kalau ada yang bisa pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai terjemah. Nggak sah main-main itu, haram. Karena adzan itu ibadah, dan ibadah itu adzan ini harus bahasa Arab kalau ada yang bisa. Ada yang bisa kok pakai bahasa selain Arab, maka dosa kalau diniati adzan syar'i. Kalau niatnya nerjemah adzan bukan untuk adzan syar'i, latihan terjemah aja, nggak ada masalah ya. Tapi kalau diniati adzan syar'i itu hukumnya haram, seperti yang terjadi dulu di Turki. Di Turki ketika dikuasai pemimpin yang sekuler, yang anti agama, di situ adzannya nggak boleh pakai bahasa Arab, anti Arab dia, nggak boleh pakai bahasa Arab. Tapi sekarang udah hilang semuanya ini, kekuasaan ini semuanya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana hilang, lenyap, tidak dikenang. Kalaupun dikenang jelek,
kalaupun dikenang jeleknya. Beda orang-orang yang orang-orang yang istiqomah ala taatillah, yang membela agama Allah, walaupun sudah lama meninggal tetap dikenang kebaikannya. Nah, itu pemimpin zalim itulah yang membuat abahnya Syekh Buti kemudian pindah dari Turki. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar. Nah, itu aslinya abahnya orang Turki, terpaksa keluar dari Turki gara-gara pemimpinnya itu yang zalim, anti agama. Ada nggak boleh pakai bahasa Arab diterjemah. Wabil Arabiyah in kana samma man yuhsinuha. Jadi kalau ada yang bisa, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa pakai terjemah. Kemudian syaratnya ada lagi wa isma'u ba'dil jamaah. Itu harus diperdengarkan kepada sebagian jamaah. Nah, harus diperdengarkan kepada sebagian jamaah. Walaupun satu. Jadi misalnya azan untuk ya jamaah di masjid, pokok ada yang mendengar sebagian jamaah cukup. Nggak harus keras sekali, tapi afdolnya terdengar oleh semua jamaah orang-orang di rumah itu sekiranya dengar. Tapi nggak harus. Jadi adzan itu dalam masjid misalnya tidak pakai pengeras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid itu ada orang dengar adzan itu cukup sudah. Itu minimalnya. Afdolnya diperdengarkan kepada jami'ul jamaah. Jadi ba'dul jamaah cukup, afdalnya ke semua. Kalau pelan, tidak terdengar oleh orang sama sekali, dia tok yang dengar cukup. Saya misalnya ada, saya dengar, antum yang di sebelah saya tidak dengar. Tidak cukup. Adzan itu harus terdengar minimal oleh satu orang. Tidak cukup suara pelan, kecuali tarjih. Bacaan tarjih itu cukup terdengar dia sendiri, nggak harus terdengar orang. Apa tarjih? Membaca syahadaten pelan sebelum membaca syahadaten dengan keras. Sunnah itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sebelum asyhadu alla ilaha illallah yang keras, sebelum asyhadu anna Muhammadullah yang keras, itu baca syahadaten secara pelan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung syahadaten secara pelan. Habis itu syahadaten dengan keras. Nah, diamalkan itu. Ya, diamalkan setelah Allahu Akbar, baca syahadaten secara pelan, cukup kita sendiri yang dengar. Nah, habis itu dibaca keras. Nah, itu sunnah. Wa isma'u ba'dil jamaah. Wa isma'u nafsihi hingga namun faridan. Itu kalau adanya untuk jamaah. Kalau adanya untuk jamaah, syaratnya apa? Minimal terdengar oleh satu orang selain dia. Nah, kalau jamaah. Tapi kalau ada sendiri, tidak harus keras, cukup dia sendiri dengar. Cukup dia sendiri dengar. Misalnya ada yang belum sholat subuh, mau qadha ya, sunat adzan apa enggak? Sunnah. Kalau adzan keras ini, waduh, kok ada orang aneh ini adzan keras di siang-siang jam 7 ya. Ada orang adzan keras, ketahuan akhirnya nanti qadha. Kayak ya, adzan aja pelan-pelan, cukup dia sendiri yang dengar. Jadi sebelum sholat adzan. Ya, jadi dibaca pokok dia sendiri. Wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Jadi kalau dia sendirian, adzan untuk sholat sendiri, bukan untuk jamaah, cukup dia sendiri yang dengar, tidak harus terdengar oleh orang lain. Tapi tetap yang akmal itu dikeraskan ya. Kalau untuk minimal adzan diri sendiri itu cukup dia sendiri yang dengar. Tapi afdolnya tetap dikeraskan. Sekiranya terdengar oleh orang. Itu afdolnya begitu. Nah, ini syarat adzannya. Syarat adzannya tadi. Ada beberapa syarat adzan. Visual. Habisnya akan membahas syarat muadzin. Tadi syaratnya adzannya. Sekarang lagi membahas syaratnya muadzin. Visual. Jadi adzan syaratnya harus setelah masuk waktu. Sebelum waktunya tidak boleh, itu tidak sah. Setelah habis waktu juga tidak sah kalau bukan untuk salat qadha ya, bukan untuk salat. Jadi
kayak jam segini nih, adzan subuh. Nah, ngapain adzan? Enggak apa adzan subuh. Karena tadi subuh pas sholat subuh udah adzan misalnya. Adzannya sekarang enggak sah, main-main gitu. Iya. Main-main. Kalau dia mau kotor silahkan. Tapi kalau enggak mau ya main-main. Wah deh. Ada kisah ya agak lucu. Jadi ada orang jam 9 pagi adzan di masjid pakai keras. Allahu Akbar. Orangnya dikenal agak gila gitu, agak punya gangguan mentalnya. Jam 9 adzan masjid dengan suara keras. Sak kampung datang semua. Siapa ini adzan? Jam 9 adzan. Sak kampung datang ke masjid. Gitu. Kenapa dia adzan? Gitu. Marah-marahin lah. Nah, mereka tahu kalau orang ini agak punya gangguan mental. Dasar orang gila. Adzan jam 9. Dasar orang gila. Kata dia, sama gilanya. Sama-sama gilanya kata dia. Kenapa sama-sama gilanya? Tadi anak adzan jam 3:30 ada yang datang, adzan jam 9 datang semua. Apakah gila itu ya? Anak 3:30 adzan semua enggak ada yang datang. Ya. Tak adzan jam 9 datang semua. Majudan apa gilanya ini? Di adzan di waktunya enggak ada yang datang, di adzan jam 9 datang ya. Sama-sama gila. Pada gila nah. Sekarang beralih pada syaratnya muadzin. Wasyaratul muadzini al-islamu, harus muslim syaratnya muadzin. Jangan orang adzan kafir. Lagian orang kafir diajari adzan, habis suruh adzan enggak sah. Syarat adzan harus apa? Islam. Wa tamyiz ini syarat semua ibadah ini. Semua ibadah syaratnya harus Islam, tamyiz itu mesti. Islam tamyiz itu syarat untuk semua ibadah. Tidak bisa apa? Orang kafir beribadah, orang anak enggak tamyiz ibadah itu tidak sah. Nah, itu. Dalam haji bisa ya, dalam haji bisa tapi tetap yang niat walinya. Jadi anak bayi haji bisa, anak bayi umroh bisa, tapi yang niat walinya nggak bisa niat sendiri dia. Yang niat walinya nanti pas tawaf digendong di bawah, pas wukuf di bawah ke tempat wukuf dan seterusnya. Wah deh. Tapi kalau ibadah sendiri nggak ada ibadah sah dari anak yang belum tamyiz atau bukan muslim. Jadi harus Islam dan kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Intinya harus ngerti. Ya, mulai ngerti. Ditandai dengan apa tamyiz? Bi ayyakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Kemudian wadzukurah harus laki-laki. Kemarin kita tahu adzannya mar'ah itu apa? Tidak sunnah. Malah kalau dikeraskan dan terdengar oleh ajnabi hukumnya haram. Jadi syaratnya harus laki-laki. Orang nggak tamyiz juga tidak sah. Anak nggak tamyiz itu tidak sah. Atau orang nggak tamyiz karena majnun, atau sakron orang mabuk ada tidak sah ya. Walaupun tetap apa pas adanya itu pas orang dalam keadaan mabuk itu ada. Walaupun bener adanya tidak sah. Dibilang lagi. Itu tidak menggugurkan sunnah. Jadi karena tidak tamyiz. Kemudian wa yukrahu tamtitu, makruh memanjangkan adzan itu. Sebagian adzan itu ditinggal ngerebus air, bikin kopi, itu nyemil gabin dicocokin ke kopi sampai kopi ini habis adzannya belum selesai. Ya, nah, itu makruh dan model seperti itu makruh. Ada sebagian adzan 5 menit tidak selesai. Adzan tak usah panjang-panjang. Adzan 1 menit, 1 menit setengah udah cukup sudah. Adzan sampai 5 menit. Adzan 1 menit. Makruh wa yukrah at-tamthil. Nah, sekarang apa? Malah kalau adzan itu tidak panjang dianggap adzan kuburan ya. Adzan kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, adzan kuburan tak? Yang benar ya begitu adzan itu ya. Oh, tidak usah panjang-panjangkan. Panjang sekali adzan itu. Nah, adzan itu biasa, makruh dipanjangkan. Kemudian di syarahnya itu tamtid memanjangkan.
talhin itu makruh di lagu-lagu. Nah, tapi kalau Syekh Izzuddin itu yahrumut talhin in ghayyara al-makna. Melakukan adzan kalau sampai merubah makna itu apa? Haram. Hukum aslinya talhin melakukan adzan itu enggak adzan polosan, adzan kuburan kan polosannya nih. Kalau adzan di masjid kan sebagian ada nadanya itu, ada nada tertentu. Itu apa? Makruh itu. Justru yang bagus itu adzan polosannya. Kalau di talhin dilakukan jadi ada iramanya begitu. Nah, itu makruh kecuali jika sampai merubah makna. Itu jadi haram. Awahama mahduran atau iham kepada mahdur. Misalnya adzan pakai nada apa? Pujian-pujian gereja misalnya. Adzan nadanya dengan nada pujian gereja atau seperti pujian-pujian orang Hindu, Buddha gitu. Tasyabbuh itu juga haram. Apalagi Quran dibaca kayak gitu. Quran dibaca kayak gitu. Itu minta hati-hati haram kayak gitu. Nah, yang sering terjadi hati-hati mursyidin. Itu hati-hati ketika baca qasidah salaf, apalagi pujian kepada Rasulullah SAW atau qasidah-qasidah yang isinya sholawat atau munajat kepada Allah, lagunya di model lagu dangdut koplo atau apa keroncong atau yang macam-macam kayak gitu. Syiarnya orang fasik atau syiarnya orang kafir, hati-hati. Itu haram, bahkan bisa menyeret kepada kekufuran. Hati-hati. Quran dibaca kayak gitu. Hati-hati. Nggak boleh itu ya. Itu lagu India. Baca sholawat. Lagunya lagu India. Hati-hati. Nah, nggak benar itu ya. Itu haram, seperti difatwakan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memfatwakan, jadi membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dengan nada-nada yang menjadi syiarnya orang fasik, itu hukumnya haram. Banyak kadang dulu-dulu. Kata Syekh Izzuddin itu, yahrumu talhin in ghayyara mana aw awhama mahduran bal katsirun minhu kufrun minal alim al-amin. Kalau sampai ngerti itu syiarnya orang fasik dan disengaja, nah itu bisa kufur. Nah, di antaranya ini yang apa? Khotar itu kama di hamzati akbar. Hamzanya akbar itu dipanjangkan, Allahu akbar. Hamzanya dipanjangkan. Nah, kalau dipanjangkan akhirnya berubah, muncul hamzah istifham. Allah apakah maha besar Allah? Ini ragu. Kalau Allah maha besar. Kalau dipanjangkan hamzanya muncul hamzah istifham akhirnya. Atau hamzanya asyhadu. Akhirnya bukan bersyahadat, bertanya, ya. Asyhadu. Apakah saya bersaksi? Berarti ini tidak yakin dengan syahadat ini. Meragukan, bertanya. Wa ba'i akbar, Allahu akbar. Ba-nya dipanjangkan. Itu khotar itu. Akbar itu gendang. Ya. Akhirnya maknanya berubah, bukan Allah Maha Besar, Allah itu ya itu gendang drum gitu ya. Nah, jadi enggak boleh. Nah, ini kalau apa kadang-kadang terjadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kadang-kadang kan ada adzan seperti itu ya. Baknya dipanjangkan. Haram itu. Harus kasih tahu, kalau orang tahu itu haram, kalau enggak tahu dikasih tahu, jangan dibiarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak gitu. Baknya dipanjangkan, berubah maknanya. Di takbirnya juga kadang-kadang terjadi itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baknya dipanjangkan. Haram itu kalau ngerti. Bahkan bisa kufur kalau ngerti maknanya dan disengaja, bisa kufur. Kalau nggak tahu ya jangan dikafir-kafirkan, jangan diharam-haramkan, cukup dikasih tahu. Nggak mau dikasih tahu, sudah dikasih tahu, tetap aja dia seperti itu padahal tahu, baru dia terkena haram. Kasih tahu lagi, nggak mau seplak. Itu nak mikir.
Nah itu. Kalau akbar baknya dipanjangkan, li'annahu yasiru jam'a kabarin. Jam'nya kabar. Apa itu kabar? Wa tablun lahu wajhun wahid. Ya itu. Apa? Drum itu apa gendang yang satu sisi ditutup, satunya tidak ditutup. Ya, akhirnya jadi kayak tumbuk gitu. Akhirnya rusak maknanya. Kemudian juga yang nggak boleh di sini wal waqfi ala ilaha wal ibtida bi illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, boleh ya. Jadi jangan berhenti di ilaha. Antum menafikan Tuhan akhirnya. Asyhadu an la ilaha illallah diputus. Itu yang awal, kalam yang awal itu apa? Menafikan Tuhan. Menafikan Tuhan akhirnya ateis, tidak percaya tuh Tuhan. Nah, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti ilaha kemudian illallah. Jangan langsung. Wa matu alifi Allah. Nah, itu enggak boleh. Itu. Terlalu memaknyakan. Gitu. Allahnya alif yang awal itu. Allah gitu. Allahu Akbar. Hamzahnya dipanjangkan, keluar hamzah istifham. Kalau yang alif yang kedua dipanjangkan tidak ada masalah, tapi jangan melampaui batas. Jangan sampai 7 alif. Jangan sampai melebihi 7 alif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tidak apa-apa, panjang yang alif yang kedua itu dipanjangkan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai melebihi 7 alif. 14 harokat. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Wassalam wal falah. Ziyadatan alamat takalamat ila arab gitu. Ya Rasulullah, solahnya itu panjang. Ya Rasulullah, panjang. Ya falah gitu. Kepanjangan melebihi batas yang diucapkan oleh orang Arab. Ini juga tidak boleh. Kalau panjangnya nggak melebihi batas itu tidak ada masalah. Kalau di Banjar ada tambahannya ya. Ya Rasulullah kah. Mesti ada kahnya kan. Orang Banjar ngomongnya belakangnya mesti ada kah kan, adanya saya lagi ada kahnya ya, tidak boleh ditambahin kah ya, walaupun dipanjang, tidak boleh. Wakakal bi alifi Allahan, alifnya lafzul jalan diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Wa adam munitki biha is-shalah, ala salah, tidak ada haknya. Itu tidak boleh, itu haram kalau ngerti. Kenapa? Sholat itu nar. Itu bukan ngajak kepada sholat. Hayalan nar itu akhirnya ngajak ke neraka ya. Hayal sholat, hayal sholat. Tapi pernah negur orang muadzin. Ya gitu kalau ada haknya. Hayal sholat, hayal sholat. Tidak ada haknya, ditegur. Jangan dirubah. Jangan hayal sholat, nar itu. Hayal sholat. Ada haknya, ya wassalam. Tambah sengaja. Kalau ada Habib tambah dijelaskan tidak ada haknya. Orang kayak gitu tidak boleh diingatkan. Orang kayak gitu tidak boleh diingatkan. Di sebagian orang itu maksiat. Secara umum maksiat wajib ditegur apa enggak? Wajib, pematanan itu wajib kan ya. Sebagian sholat haram ditegur kalau maksiat. Kenapa? Kalau dia maksiat ditegur jadi murtad, tambah menjadi-jadi. Orang kayak gitu haram ditegur. Jadi ada orang maksiat itu wajib ditegur, ada orang maksiat haram ditegur. Kenapa? Kalau dia nggak ditegur, hanya sebatas melakukan maksiat. Kalau ditegur bisa murtad. Orang kayak gitu nggak boleh ditegur. Tapi ya jangan sebutan pada orang. Antum, nggak bisa ditegur. Korbungkosi. Ditegur, terus nggak nahi munkar, suudzon, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu repot ini. Tidak berani nahi munkar tambah melakukan maksiat yang lain. Kalau tidak berani nahi munkar, udah nangis kepada Allah, sadari kelemahan, tidak berani membela agama Allah, sudah jangan ditambahi suudzon kepada orang, merasa lebih baik dari orang. Ini muskilah. Diriba habis itu ya, nggak dinahi munkar diriba. Maksiat berapa itu sudah lebih besar ente maksiatnya dibanding dia akhirnya. Ya, dia cuma maksiat satu itu 10 maksiatnya. Jadi ditegur dengan cara yang baik. Kalau udah terbukti beberapa kali ditegur dia tidak bisa, jangan ditegur lagi sudah. Bisa haram dia ditegur. Karena nanti tambah menjadi-jadi. Tambah menjadi-jadi. Kayak sebagian orang, kelihatan sebagian orangnya. Kalau ditegur tambah diangkat, tambah dibuka ya, jangan ditegur.
Ahsan dia maksiat daripada kafir. Ahsan masih daripada kafir. Kemudian itu atau meneliti dia salah jadi hayal salah ini tidak boleh. Kenapa? Dia annahu yasiru du'aan ilan nar, akhirnya ngajak ke neraka itu, ngajak ke api. Salah itu nar. Wa ala kulli hal, kesimpulannya kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini sultanul ulama di masanya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam pembesar ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan wa ala kulli hal faqad ammal jahlu fi jami'i ahli wadha'ifiddin. Jahil itu sudah masuk ke ahli wadha'ifiddin, bukan ke orang apa aja, ke ahli wadha'ifiddin. Amal jahil wa ta'sahala biha ghalibul muslimin. Balik ke atas. Wa yukrahu tamtid. Jadi memanjangkan adzan itu hukumnya makruh. Kemudian yang makruh lagi wal kalamu fihi. Ngomong ketika adzan. Kita tahu tadi kalau ngomong sedikit membatalkan adzan apa enggak? Nah, kalau ngomongnya banyak baru batal. Kalau sedikit itu tidak membatalkan tapi makruh. Kecuali darurat. Kalau darurat wajib. Ada orang mau digigit ular, pikirnya ada ular. Wajib untuk mengingatkan walaupun tengah-tengah adzan. Enggak usah selesaikan adzan dulu, makruh ngomong. Wajib ini ya. Kalau ada orang mau digigit itu harus diem aja. Atau ada orang mau nyebrang, antum adzan di musola pinggir jalan. Ada orang mau nyebrang enggak lihat-lihat. Kalau dibiarkan akan nyebrang ketabrak nanti. Khawatir ketabrak. Ingatkan, awas. Kalau toleh dulu. Lanjutkan lagi adzannya ya. Wajib itu. Enggak usah selesaikan adzan dulu. Nanti selesai adzan tak ingatkan, ketabrak duluan ya. Atau ada orang gila jalan mau jatuh ke sumur, kalau tidak untuk ingatkan jatuh ke sumur itu ke lubang itu, atau mata ingatkan wajib. Nanti setelah ingatkan lanjutkan lagi ya. Jangan adzan selesai orang sudah jatuh, awas jatuh. Jatuh awas jatuh. Jadi makruh itu kalau tidak maslahah, kalau tidak darurat. Kalau adzan makruh. Qomat ya apa? Ngomong ketika tengah-tengah tambah makruh, tambah parah makruhnya ya. Jadi kalau adzan makruh gitu aja, kalau qomat asyaddu karahatan. Kemudian watarku ijabatihi, tidak jawab adzan itu juga makruh. Hati-hati, tidak jawab adzan, makruh. Jawab qomat juga makruh. Tidak jawab qomat itu makruh. Jarang orang jawab qomat ya. Kalau adzan masih banyak lagi yang jawab. Tapi kalau qomat jarang ada yang jawab. Padahal iqamah sama dengan adzan. Sunnah dijawab. Alhamdulillah. Ya. Sunnah dijawab. Seperti apa? Seperti jawaban adzan itu. Amal bar ya Allah Akbar. Hayya shalah al-falah sama kayak adzan tadi. Untuk iqamahnya diganti ya. Qad qamatis shalah jawabannya apa? Aqama Allah wa atamaha ma tamatis samawati wal ardi wa ja'alani min salihin aliyah. Sunnah dijawab itu. Habis qomat jawab iqamat, sunnah baca doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu wa sunnah. Sunnah itu. Jarang yang melakukannya. Justru yang banyak melakukan yang enggak sunnah. Biasanya qomat dan dijawabi, kalau udah nyampe la ilaha illallah, rata-rata orang ngomong apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini tidak sunnah, ini nambahin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah jawab la ilaha illallah sunnah. Tapi nambahin Muhammadur Rasulullah SAW bukan tempatnya. Tidak haram, tapi tidak sunnah secara khusus di situ. Lucu ya. Yang sunnah nggak diamalkan, yang nggak sunnah dilakukannya bisa kafir jahat. Kata yang telah betul oleh banyak yang nggak ngerti. Ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan aja. Diamalkan itu. Jadi qomat itu sunnah dijawab. Jadi watarku ijabatihi di sarahnya itu kalau iqamat jawab iqamat sama makruh. Khurujan min khilafi mujibiha. Bahkan ada yang mengatakan wajib jawabannya. Jawab iqamat itu ada yang mengatakan wajib karena ada hadis, berarti ada hadis nanti. Balkila ini yang khatar ini. Innal kalam fihi fil adan yuris usul khatimah. Ada adan tetap ngobrol. Yuris usul khatimah. Hati-hati jangan ngomong. Baca Quran harus berhenti. Kalau masalah berhenti sejenak untuk jawabi. Dan apalagi ngobrol yang la yusmin wa la yughni min ju'a. Nah, ini hati-hati yuris usul khatimah. Wa ayu atina qaidan, adzan sambil duduk makruh, adzan berdiri, jangan sambil duduk. Au raqiban, adzan sambil naik kendaraan.
makruh, turun dong, berdiri turun, jangan di atas kendaraan atau duduk. Illal musafir ar-raqib, kecuali orang musafir yang menunggangi kendaraan, itu tidak apa-apa, adzan sambil naik kendaraan. Tapi kalau bukan itu maka makruh hukumnya. Wa fasikon, yang adzan orang fasik, makruh. Ausobian, anak kecil adzan, makruh. Sering ya sekarang ya banyak. Anak kecil ini pokok belum balik, makruh dia adzan. Termasuk qomat. Sebagian orang niatnya mengajari. Kalau ngajari ya nggak begitu. Ngajari itu ya diajari latihan adzan aja, bukan adzan beneran. Ya, adzan yang beneran untuk manggil orang sholat itu, memberitahu waktu sholat. Iqamah itu makruh. Nanti belum waktunya ya. Jadi orang fasik adzan atau iqamah itu makruh. Anak kecil adzan atau iqamah itu juga makruh. Tapi menghasilkan sunnah. Kalau yang adzan itu orang fasik atau sofi sudah menggugurkan sunnah. Kemarin kan diterangkan hukum adzan sunnah, kalau ditinggalkan menimbulkan mat. Kalau sudah ada yang adzan anak kecil atau orang fasik, tidak makruh. Sudah hilang kemakruhannya. Dia bisa menggugurkan sunnah. Dia adzannya makruh dia adzan, tapi menggugurkan sunnah dari yang lain. Wa junuban, junub adzan makruh, apalagi komat mesti junub. Habis komat mandi. Ini makruh. Nah, jadi adzan. Wa muhdisan, hadas kecil sama. Hadas kecil belum punya wudu, dia adzan makruh. Kalau iqamah asyaddu karahatan, junub juga begitu. Adzan orang junub makruh. Kalau iqamah junub asyaddu karahatan. Illa idza ahdasa asna al-adzan fayutimu, kecuali hadasnya di tengah-tengah adzan. Jadi awalnya punya wudu adzan, tengah-tengah adzan terlalu tinggi nadanya sampai keluar angin atas bawah ya. Dari atas itu motor, dari bawah juga motor juga. Itu ya putus adzannya, kemudian wudu dulu enggak. Sempurnakan adzannya sampai selesai. Illa idza ahdasa asna al-adzan fayutimu. Kemudian watawajjuh li ghairil qiblah, ini juga makruh. Jadi adzan menghadap ke selain kiblat, ini makruh. Adzan itu menghadap ke kiblat. Allah